Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dewi Wardah dengan NIM 241420091. Di sini saya akan menjalankan tugas dari mata kuliah TIK Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Taufik Trisna Darmawansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank. Yang pertama, apa itu bank? Apa itu bank? Bahasa lainnya adalah pengertian bank. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dengan kewenangan menerima simpanan uang dari masyarakat, meminjamkan uang, dan menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Secara hukum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya, apa saja fungsi dari bank? Fungsi dari bank yang pertama adalah perantara keuangan. Perantara keuangan di sini, financial intermediary, adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau investasi untuk memaksimalkan pemanfaatan keuangan. Yang selanjutnya ada agen kepercayaan, agent of truth, menjadi pihak yang dipercaya masyarakat dan negara dalam menjaga nilai uang dan dana yang dipercayakan. Yang selanjutnya adalah agen pembangunan, agent of development, memberikan layanan yang membantu masyarakat mengembangkan penghasilan dan mendorong pembangunan ekonomi. Yang keempat, ada agen pelayanan, agent of service, menyediakan berbagai layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, ada pengawas arus uang. Pengawas arus uang adalah mengawasi aktivitas keuangan seperti pengiriman uang dan transaksi untuk mencegah tindak pidana keuangan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank di sini terbagi menjadi dua jenis bank. Yang pertama ada jenis bank berdasarkan fungsi dan juga jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama dari jenis-jenis bank adalah jenis-jenis bank berdasarkan fungsi. Jenis bank berdasarkan fungsi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral, Bank Indonesia, yang mengatur peredaran uang, menjaga stabilitas moneter, dan mengawasi bank-bank lainnya. Yang kedua ada bank umum, bank yang melayani berbagai kegiatan usaha perbankan seperti kredit, simpanan, dan jasa pembayaran, termasuk bank umum, konvensional, dan juga bank syariah. Yang ketiga ada bank BPR. Apa sih bank BPR itu? Bank BPR adalah bank perkreditan rakyat. Bank dengan ruang lingkup operasi terbatas, fokus pada penghimpunan dana dan pemberian kredit di wilayah tertentu. Yang kedua, ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank persero. Bank persero adalah bank milik pemerintah. Bank yang memiliki sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keuntungan dan pengelolaan bank ini menjadi milik pemerintah. Bank ini biasanya berperan dalam mendukung program ekonomi nasional, dan pelayanan publik. Contohnya, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Pembangunan Daerah seperti Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, dan Bank Jatim. Yang kedua ada Bank BPD. Bank BPD adalah Bank Pembangunan
daerah. Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah provinsi di Indonesia dengan tujuan utama mendukung pembangunan daerah secara merata dan menyediakan layanan keuangan daerah bagi masyarakat provinsi tertentu. Yang kedua ada Bank Swasta Nasional. Bank Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya mayoritasnya dimiliki oleh pemilik swasta nasional, perseorangan, atau badan hukum Indonesia. Bank ini lebih fleksibel dalam pengelolaan dan fokus pada keuntungan bisnis. Contohnya, Bank Sentral Asia, BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Lipo, dan Bank Cimniaga. Yang keempat, ada bank asing. Bank asing adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Bank ini merupakan cabang dari bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia dan membawa produk serta layanan internasional. Contohnya adalah Citibank, HSBC, Bank of America, Deutsche Bank, Standard Chartered, dan Bank of Tokyo. Selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi bank yang pertama ada funding. Funding di sini yang artinya adalah menghimpun dana. Menghimpun dana adalah menerima simpanan dari masyarakat seperti tabungan, deposit, dan giro. Yang kedua ada lending. Lending adalah menyalurkan dana, memberikan pinjaman atau kredit kepada individu, perusahaan, atau pemerintah. Yang kedua ada service. Service di sini adalah memberikan jasa keuangan, melayani transaksi, pembayaran, transfer dana, penyimpanan barang berharga, dan jasa perbankan lainnya. Dan yang keempat, menciptakan uang dan sistem pembayaran. Bank membantu dalam menciptakan uang girol dan memfasilitasi sistem pembayaran yang efisien. Yang selanjutnya ada sistem operasional bank. Sistem operasional bank ada dua, unit banking system. Unit banking system adalah bank beroperasi secara mandiri dengan ruang lingkup yang terbatas. Contohnya dari unit banking system adalah Bank BPR. Nah, yang kedua ada branch banking system. Bank dengan jaringan kantor pusat dan cabang yang terintegrasi dan manajemen terpusat. Contohnya bank umum besar. Selanjutnya ada pengawasan dan regulasi. Yang dimaksud dengan pengawasan dan regulasi adalah pengawasan perbankan bertujuan menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat, dan tahan terhadap risiko. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bank menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Lembaga pengawasan di sini yang pertama ada Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi bank, terutama dalam aspek makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia melakukan pengawasan mulai dari memberikan izin usaha, pemantauan kesehatan bank, hingga tindakan saat bank bermasalah. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut adalah OJK. OJK di sini bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial seperti kesehatan keuangan bank, tata kelola, dan perlindungan konsumen. OJK juga mengawasi seluruh kegiatan usaha bank dan lembaga keuangan non-bank secara terpadu. Selanjutnya ada sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah di mana sistem perbankan di sini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menegaskan bahwa perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengedepankan
atau menegaskan independensi dan tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Adapun fungsi dari sistem perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, entah itu bentuk tabungan, giro, ataupun deposit. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk membantu pembangunan ekonomi. Yang keempat, ada menyediakan jasa pembayaran dan layanan keuangan lainnya. Yang terakhir, ada menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.